Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Untuk memulaikan ibadah kita di pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mulaikan ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, dan yang tetap setia memelihara ciptaan tangannya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Allah yang kudus menyertai kita sekalian. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan karena meskipun di tengah-tengah keadaan dan situasi pandemi ini, tapi kita masih terus diperkenankan oleh Tuhan untuk menyembahnya, untuk beribadah kepadanya, memuji memuliakan namanya, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Nya yang kudus. Baik, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, mengagungkan Dia dalam ibadah kita pada Minggu pagi ini dengan bernyanyi Kidung Jemaat 415, Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Dalam keadaan tetap berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 415, Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembala, itu Tuhanku. Oh gembala, ku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Ayat yang kedua, kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku, itu Tuhanku. Oh gembala, ku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Baik, Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-14 dan 15. Saya akan bacakan untuk kita semua. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang,
Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Karena di tengah-tengah situasi dan keadaan yang serba tidak menentu dan tidak pasti ini, Engkau adalah Tuhan jaminan kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang selalu memberikan kekuatan dan topangan hidup kepada kami. Kami mengucap syukur karena pada minggu ini, pagi ini, kami diperkenankan oleh-Mu Tuhan untuk beribadah kepadamu. Sebuah anugerah dan kasih karunia, sebuah hak istimewa yang sangat luar biasa yang tidak dapat kami bayangkan, yang tidak dapat kami gambarkan. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan karena kami sebenarnya tidak layak. Tapi Engkau menyambut kami. Engkau membuka tangan-Mu untuk memeluk kami dan menyambut kami. Kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang penuh dengan noda dan celah. Kami selalu melakukan dosa demi dosa. Kami berdoa Tuhan, Engkau mengetahui segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan apa yang ada dalam pikiran kami pun Engkau mengetahuinya Tuhan. Kami berdoa datang dan mengaku seluruh kesalahan kami kepadamu. Kiranya Tuhan mengampuni kami, menyucikan kami dengan darah-Mu yang kudus Tuhan, dan menyadarkan kami akan segala dosa-dosa kami. Dan biarlah Tuhan, kami sungguh-sungguh dibersihkan oleh-Mu dan dikuduskan oleh-Mu untuk dipakai menjadi alat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami yang sementara ini. Dan biarlah kami sungguh-sungguh menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Ini kehidupan kami Tuhan. Inilah seluruh pikiran kami, seluruh hati kami serahkan kepadamu. Biarlah ibadah ini Tuhan menjadi momentum bagi kami agar kami semakin mengenal-Mu. Kami semakin dekat kepadamu. Dan kami betul-betul menundukkan seluruh kehidupan kami dalam ketaatan yang penuh kepadamu. Terima kasih banyak Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami. Kami percaya bahwa dalam darah-Mu yang kudus kami telah diampuni, dibersihkan dan disucikan. Dalam nama Yesus Kristus penebus hidup kami yang agung kami datang dan berdoa. Haleluya. Amin. Untuk meresponi pengampunan dosa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, mari kita nyanyikan PPK 27, Yesusku Jaminan Mulia. Sungguh dan pasti jaminanku, Yesus milikku selamanya. Ku mendapatkan keselamatan, lahir baru oleh Roh Kudus. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Ayat yang kedua, nyerah kepadanya, kini merasa sukacita. Malaikat datang mewartakan anugerah dan kasih Tuhan. Setiap hari ku masyurkan, setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Bait yang ketiga, karena serahkan segalanya, ku memperoleh kelegaan. Dalam penebus tersedia berkat bahagia yang berlimpah. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus
Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman percaya kita bersama dengan seluruh jemaat, seluruh gereja Tuhan di segala tempat dan segala zaman. Marilah kita mengucapkan pengakuan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Hanya Tuhan saja kekuatan kita, hanya Tuhan saja tempat pertolongan kita. Tidak ada satu hal pun yang dapat kita jadikan sebagai sandaran atau penopang kehidupan kita di dalam dunia ini selain daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk doa syafaat dengan menyanyikan pujian Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku,
kekuatanku, sukacitaku. Sungguh pujian yang luar biasa. Kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan dipimpin oleh evangelis Sailola. Kepada hambanya saya persilahkan. Baiklah jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan boleh anugerahkan bagi setiap kami jemaat-Mu, di mana kami boleh hadir di tempat ini untuk kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan, dan mengagungkan akan nama Tuhan. Dan di tengah-tengah persekutuan kami di pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk menaikkan pergumulan kami, syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Pertama-tama Tuhan, kami membawa akan pergumulan seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau senantiasa hadir dan menilik kehidupan kami semua satu persatu. Kami berdoa Tuhan secara khusus buat hamba-Mu Bapak Pendeta Richard Aronggear, di mana ya Tuhan Engkau tahu keadaannya dan kondisinya saat ini ya Tuhan. Kami membawa hamba-Mu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah dokter di atas segala dokter, dan Engkau sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit yang kami derita. Kami pertaruhkan hamba-Mu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa tangan-Mu yang berlubang yang penuh kuasa itu sanggup untuk memulihkan, untuk menyembuhkan hamba-Mu. Engkau memberkati Tuhan makanan, minuman, obat-obatan, serta perawatan medis. Dan biarlah Tuhan semuanya itu boleh dipakai menjadi sarana, menjadi alat kesembuhan bagi hamba-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat dokter yang menanganinya. Biarlah Tuhan Engkau yang akan memberikan dia hikmat sehingga dapat mengambil langkah secara tepat. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Tiwi, Mbak Kakung, Tania, dan juga Nathanael. Biarlah Tuhan juga senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan mereka. Jauhkan dari sakit penyakit, dan biarlah ya Tuhan kesehatan, kekuatan Tuhan senantiasa anugerahkan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang mungkin juga ada dalam kelemahan tubuh. Kami serahkan mereka satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan boleh hadir dalam kehidupan mereka secara pribadi, dan Engkau sendiri yang akan memulihkan mereka. Terima kasih Bapa di surga untuk setiap jemaat-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka masing-masing. Biarlah Tuhan Engkau yang juga memberkati usaha dan pekerjaan yang ditekuni saat ini. Apapun itu ya Tuhan, kami senantiasa bersyukur untuk apa yang Tuhan boleh berikan kepada kami, untuk apa yang Tuhan boleh percayakan bagi setiap kami. Ajar kami Tuhan melalui usaha dan pekerjaan yang kami tekuni saat ini untuk senantiasa bersyukur, dan biarlah Tuhan lewat usaha dan pekerjaan kami, nama-Mu saja yang dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak yang sedang menempuh pendidikan, mulai dari jenjang TK sampai perguruan tinggi. Kami serahkan mereka satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan terus menuntun langkah kehidupan mereka, dan juga ya Tuhan dalam menuntut ilmu, mereka tidak mengandalkan diri mereka sendiri, kemampuan ataupun kepintaran mereka sendiri, tetapi senantiasa berharap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa harapan masa depan kami ada dalam tangan Tuhan, dan hikmat, kepandaian, kepintaran itu semua bersumber daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus Sentani, pengurus yayasan yang telah Engkau pilih untuk mengembangkan pendidikan di Sekolah Kristen Kalam Kudus Sentani.
Biarlah Tuhan Engkau yang akan memberkati mereka satu persatu. Biarlah mereka juga sehati, boleh bergandengan tangan dalam mengemban tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Dan juga ya Tuhan, untuk program-program ke depan, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menuntun dan mengarahkan badan pengurus yayasan, sehingga semuanya boleh terlaksana dengan baik atas pimpinan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Direktur Pelaksana, Kepala TK, SD, SMP, dan juga seluruh Dewan Guru. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberkati kami semua, mengaruniakan kami hikmat, mengaruniakan kami kemampuan untuk dapat mengelola, menata, dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami di Sekolah Kristen Kalam Kudus Sentani. Kami berdoa ya Tuhan untuk program-program kami di sepanjang semester ini, kiranya Tuhan Engkau campur tangan. Tuhan juga memberkati untuk rencana penerimaan siswa baru di bulan Maret ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang akan membuka jalan, dan juga ya Tuhan Engkau yang akan menggerakkan setiap hati orang tua untuk mengirimkan anak-anaknya dididik, dibimbing di Sekolah Kristen Kalam Kudus Sentani. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kami serahkan Tuhan para pemimpin kami, mulai dari presiden, wakil presiden, dan juga kabinet yang ada, dan seluruh komponen yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kami mau serahkan satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, bangsa kami ini melalui para pemimpin kami, bangsa kami boleh mengalami perubahan ke arah yang lebih baik di segala bidang kehidupan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih segala pergumulan, gejolak, dan juga tantangan di tengah-tengah bangsa kami. Biarlah Tuhan Engkau yang mengambil alih dan juga yang akan memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan dan pergumulan yang kami hadapi di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami semua ya Tuhan, jemaat-Mu yang beribadah pada hari ini, kami juga datang dengan pergumulan kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang akan menuntun kami, memberikan kami hikmat, serta mampukan kami Tuhan untuk melihat kebaikan Tuhan dari setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Dan juga ya Tuhan, terlebih daripada itu, biarlah Tuhan lewat pergumulan ini kami boleh berjumpa dengan Engkau dan boleh merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, syafaat kami, sambut dan sempurnakan doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, saatnya kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Hanya firman Tuhan saja yang dapat menjadi pedoman dalam segala kehidupan kita. Apapun yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita perkatakan, baiklah itu semua berpatokan dan berdasarkan pada firman Tuhan, satu-satunya yang menjadi terang bagi langkah kehidupan kita. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian Seperti Rusa Rindu Sungai-Mu. Seperti rusa rindu
Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Kita angkat pujian ini sekali lagi dari awal. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kepada Mr. Sail yang akan membawakan firman Tuhan, saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa yang terus Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur di hari ini Tuhan, kami diberi kesempatan untuk beribadah memuliakan nama-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu Engkau berbicara bagi kami semua lewat kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau terangi hati dan pikiran kami, sehingga firman yang sebentar kami baca dan renungkan bersama, boleh kami mengerti, boleh kami pahami, dan terlebih lagi Roh Kudus memampukan kami untuk kami boleh lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga. Bersabdalah bagi kami semua, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Bilangan pasal 10, Bilangan pasal 10 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Saya bacakan untuk kita sekalian. Semboyan nafiri. Tuhan berfirman kepada Musa, buatlah 2 nafiri dari perak. Dari perak tempaan harus kau buat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Jikalau hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan.
Jadi tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat. Tetapi untuk menyuruh jemaah itu berkumpul, kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan. Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban keselamatanmu. Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sesuai dengan perikop yang sudah kita baca di hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan ini mulai dari ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Minggu lalu kita sudah mendengar bagian firman Tuhan tentang tanda penyertaan dan kehadiran Allah di tengah umatnya, melalui tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam. Dan ini merupakan bentuk providensia Allah di tengah-tengah umatnya. Kehadiran Allah tidak hanya memberikan kedamaian dan ketentraman dalam hati, tetapi lebih daripada itu, bahwa kehadirannya memberikan arah dan tuntunan bagi jalan kehidupan bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Nah, pembacaan kita pada hari ini masih berbicara tentang penetapan Tuhan di tengah-tengah umatnya dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Tetapi kali ini bukan lagi berbicara mengenai perabot-perabot yang ada dalam kemah suci, tetapi Tuhan menetapkan perlengkapan tambahan bagi perjalanan mereka. Apakah perlengkapan tambahan itu? Dari pembacaan kita sangat jelas bahwa Tuhan memerintahkan, Tuhan berfirman kepada Musa untuk membuat 2 buah nafiri yang terbuat dari perak. Apa itu nafiri, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Nafiri atau biasa juga disebut sangkakala merupakan sebuah alat musik tiup yang berbentuk trompet. Bahannya bisa terbuat dari tanduk binatang atau perak. Seperti pembacaan kita tadi, 2 buah nafiri yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk dibuat terbuat dari perak. Tetapi kalau kita membaca dalam Yosua pasal 6 ayat 4, ternyata nafiri atau sangkakala biasa juga terbuat dari tanduk binatang. Lalu siapa yang diberi wewenang untuk meniup nafiri tersebut? Di ayat yang ke-8 sangat jelas. Di sana dikatakan bahwa anak-anak Imam Harun yang harus meniup nafiri atau sangkakala tersebut. Ini sudah menjadi ketetapan Allah untuk selama-lamanya di tengah-tengah umat Israel. Lalu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa fungsi dari nafiri? Ini menarik sekali. Kita dapat melihat di ayat yang kedua, di sana dikatakan bahwa buatlah 2 nafiri dari perak tempaan harus kau buat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Jadi sangat jelas di ayat yang kedua ya Bapak Ibu, bahwa fungsinya adalah untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Lalu
cara memanggil umat dan cara menyuruh laskar-laskar untuk berangkat itu berbeda, Bapak Ibu. Dijelaskan di ayat-ayat selanjutnya bahwa jika kedua nafiri itu ditiup atau dibunyikan, maka segenap umat harus berkumpul di depan pintu kemah pertemuan. Dan jika hanya satu saja yang ditiup, maka para pemimpin dan para kepala pasukan harus berkumpul menghadap Musa. Tidak sampai di situ, Bapak Ibu. Apabila tanda semboyan dibunyikan satu kali, maka laskar-laskar di sebelah timur haruslah segera berangkat. Dan apabila tanda semboyan dibunyikan dua kali, maka laskar-laskar di sebelah selatan harus segera berangkat. Jadi sangat jelas bahwa nafiri ini berfungsi untuk memberikan komando kepada umat kapan harus berkumpul dan kapan harus berangkat dari lokasi perkemahan saat itu. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apakah hanya ini saja manfaat dari nafiri? Ternyata masih ada kegunaannya, masih ada manfaatnya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Apa itu? Di ayat yang ke-9, saya bacakan untuk kita sekalian. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Wah, menarik Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saat mereka akan berhadapan dengan musuh-musuh, secara khusus bangsa Kanaan, dengan dibunyikannya nafiri, umat akan segera berkumpul dan mempersenjatai diri agar mereka diingatkan kembali bahwa pertolongan, kemenangan, keselamatan adalah datangnya dari pihak Tuhan. Mereka diingatkan kembali bahwa yang akan melepaskan mereka dari tangan musuh hanyalah Tuhan yang mereka sembah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini menarik bahwa ketika semboyan nafiri itu dibunyikan, maka dikatakan bahwa maka kamu diingat di hadapan Tuhan. Lalu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apakah Allah hanya terbatas pada tanda semboyan nafiri yang dibunyikan? Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pertolongan Allah atas umatnya tentu saja tidak terbatas. Tetapi yang mau saya sampaikan di sini adalah Tuhan mau agar umatnya itu mau mendengar dan melakukan perintahnya. Dan ini sudah menjadi ketetapannya. Jikalau menjadi ketetapan Allah, berarti itu mutlak untuk dilaksanakan, untuk dilakukan. Tidak bisa menolak, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Lalu Tuhan mau umatnya setia di hadapannya. Tuhan mau agar setiap umat tidak mengandalkan kemampuannya yang terbatas, melainkan mengandalkan Tuhan sebagai pribadi yang dapat diandalkan dalam keadaan dan situasi yang sulit sekalipun. Kita juga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seringkali kita juga diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan, permasalahan, tantangan yang ada di sekeliling kita. Dan terkadang kita hampir menyerah dan berkata, saya tidak mampu. Nah, pada bagian ini kita diingatkan kembali bahwa ada satu pribadi yang mampu melepaskan kita dari setiap pergumulan dan permasalahan yang kita hadapi. Dialah Tuhan yang kita sembah, sanggup memberikan jalan keluar. Tatkala mereka nanti akan berhadapan dengan musuh-musuh, ketika akan menginjakkan kaki di tanah perjanjian, di tanah Kanaan yang Tuhan telah janjikan kepada umatnya, Tuhan tahu bahwa pasti mereka akan diperhadapkan dengan musuh-musuh yang lebih kuat, yang lebih tangguh dari mereka. Untuk itu Tuhan mau agar mereka taat, tetap tunduk pada perintah Allah, yaitu Tuhan mau
agar mereka membunyikan tanda semboyan dengan nafiri. Ini yang Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Lalu di bagian akhir dari pembacaan kita di ayat yang ke-10, kita melihat bahwa nafiri juga digunakan saat mereka merayakan hari yang penuh dengan sukacita. Sekali lagi, nafiri juga dibunyikan pada saat mereka merayakan hari-hari yang penuh dengan sukacita. Pada perayaan-perayaan, pada bulan baru, dan juga pada waktu mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan, baik itu korban bakaran maupun korban keselamatan. Dan kita melihat umat pada akhirnya membunyikan nafiri di hari sukacita dan menaikkan syukur kepada Tuhan. Wah, sungguh indah ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nafiri digunakan sebagai tanda mereka menaikkan syukur kepada Tuhan di hari-hari raya sukacita yang mereka jalani. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, umat Tuhan yang hidup di zaman modern ini, kita semua yang masih diberi kesempatan untuk hidup, kita sudah menerima simbol, kita sudah menerima perintah dan kehendak Tuhan yang terangkum dalam kitab suci, yaitu di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab yang kita baca setiap hari. Rambu-rambu Allah sudah sangat jelas untuk kita lakukan, untuk kita patuhi, untuk kita taati setiap hari dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita semua ketika berbicara mengenai nafiri, masih ada satu bunyi nafiri yang terakhir yang sedang kita nantikan, yaitu pada saat akhir zaman. Dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 51 dan 52, saya bacakan untuk kita sekalian. 1 Korintus pasal 15 ayat 51 dan ayat yang ke-52 saya bacakan untuk kita sekalian. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Berita sukacita bagi setiap kita. Kita semua umatnya yang percaya sedang menantikan bunyi nafiri yang terakhir, yaitu pada akhir zaman. Perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di luar sana banyak orang mulai menafsirkan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Mereka mulai menafsirkan dengan mengumumkan kepada banyak orang bahwa tanggal sekian akan terjadi akhir zaman. Kristus akan datang yang kedua kali. Tetapi kita pegang firman Tuhan. Alkitab mencatat bahwa akhir zaman, nafiri yang terakhir itu merupakan rahasia Allah bagi kita semua. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu, dan Tuhan punya maksud agar setiap kita tetap setia dalam menantikan kedatangan Tuhan. Kita tidak tahu kapan akhir zaman itu dinyatakan bagi kita. Yang Tuhan mau adalah kita senantiasa siap sedia setiap saat. Ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pujian yang sering kita naikkan, berjaga-jagalah, siap sedialah setiap saat, karena Tuhan akan datang dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan Ia datang, kapan bunyi nafiri yang terakhir itu dibunyikan bagi kita.
Dan biarlah kita semua menjadi pribadi-pribadi yang setia di hadapan Tuhan dalam menanti kedatangannya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat bagian firman Tuhan. Secara khusus hari ini kami membahas tentang nafiri. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan perintah kepada umat-Mu, secara khusus kepada Musa sebagai pemimpin yang telah Engkau angkat di tengah-tengah bangsa Israel. Dan bagaimana mereka melakukan perintah Tuhan sesuai dengan apa yang telah Engkau tetapkan di tengah-tengah umat-Mu. Biarlah juga Tuhan ini yang menjadi kerinduan kami. Kami rindu agar kami juga menjadi pribadi-pribadi yang setia di hadapan Tuhan, mau melakukan perintah Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan juga ya Tuhan, dalam menantikan bunyi sangkakala atau nafiri yang terakhir saat kedatangan-Mu ke dalam dunia ini, biarlah Tuhan kami boleh menantikan Engkau dengan setia sampai Engkau memanggil kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan jadikan kami pribadi-pribadi yang setia di hadapan Engkau. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk hambanya yang sudah memberitakan firman Tuhan. Sangat memberkati sekali. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, kini saatnya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan dikumpulkan lalu dimasukkan dalam amplop dan akan dibawakan nanti pada saat kita akan Bapak Ibu akan masuk ke gereja seperti biasanya atau ditransfer melalui rekening gereja. Baik. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan dijalankan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 278, Bila Sangkakala Menggegap. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bait yang kedua, bila orang yang telah meninggal dalam Tuhannya dibangkitkan pada pagi yang mulia. Kita bernyanyi bersama-sama. Bila orang yang telah meninggal dalam Tuhannya dibangkitkan pada pagi yang mulia, dan berkumpul dalam rumah yang lestari dan megah, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bait yang ketiga, kita bernyanyi bersama-sama. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra.
Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, nun di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Kita akan menyanyikan doksologi dan menerima berkat Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan doksologi. Doa berkat akan dibawakan oleh Evangelis Sailola. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembalilah pada aktivitas kita masing-masing, lakukanlah firman-Nya, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, mulai saat ini, kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih banyak Bapak Ibu telah mengikuti ibadah dari rumah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita bisa mendapatkan berkat melalui ibadah minggu ini. Ada sedikit pengumuman yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, minggu depan ibadah masih akan tetap berjalan secara online seperti ini. Jadi Bapak Ibu tetap beribadah dari rumah, tidak usah ke gereja. Dan pelayan untuk ibadah minggu depan tanggal 21 Maret 2021 dengan pengkhotbah Evangelis Sailola dan liturgos Ibu Yulita Besik. Baik, untuk saat ini informasinya hanya itu saja. Untuk perkembangan selanjutnya, Bapak Ibu dapat mengikutinya di grup Jemaat Gereja Kristen Kalangpudu Sentani. Demikian informasinya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.